Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kajian rutin kitab At-Taqriratus Sadidah. Kali ini ada di part 23 masih mengenai sunnah-sunnah wudhu, yang mana saat ini kita akan membahas tentang sunnah wudhu yang kita lakukan saat kita mengusap kepala. Ar-rabi'u as-sunanul lati fi athna'i mashir ra'si. Yang keempat, sunnah-sunnah yang terjadi saat tengah-tengah kita mengusap kepala. Yang pertama, mashu jami'ir ra'si, mengusap sebagian kepala atau mengusap seluruh kepala, karena rukunnya adalah mengusap sebagian. Ingat, rukun dalam mengusap kepala itu adalah sebagian. Tapi kalau mau dapat sunnahnya, maka kita disunahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala. Mashu jami'ir ra'si, ini sunnah ya, rukunnya itu hanya sebagian. Wa yusannu bi ayyadu'a ibhamaihi ala sudghaihi, dan disunnahkan untuk meletakkan jempolnya pada pelipis orang. Jadi kalau mau ngusap kepala, kita caranya adalah meletakkan jempol kita pada pelipis kepala. Wa yulsiqas sababataini bi ba'dihima, dan menempelkan kedua telunjuk kita dengan yang lainnya. Maksudnya kedua telunjuk tangan kita itu ditempelkan. Ya, jadi kalau mau basuh kepala biar dapat sunnah, caranya gini nih. Nah tuh, jempol kita ada di pelipis, tangan telunjuknya ditempelkan, ditarik, seret, ya, pelipis, jempol di pelipis kemudian ditarik. Nah gitu. Wa yabda'u bil mashi min muqaddamatir ra'si ila akhirih, dimulai mengusap bagian depan kepala sampai bagian belakang kepala. Dimulai dari depan kemudian dari ke belakang. Wa yuraddahuma ilal muqaddimati in kana sya'ruhu yanqalibu. Kemudian membalikkan itu semua dari belakang menuju ke depan. In kana sya'ruhu yanqalibu, kalau rambutnya itu terbalik, maksudnya terbalik itu rambutnya bisa dibolak-balik gitu. Bisa dibolak-balik itu artinya rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang, maka kita disunahkan dari depan ke belakang plus dari belakang ke depanin lagi. Itu kalau rambutnya panjang, jadi 2 kali kayak gini maksudnya. Tuh, ini tadi di pelipis jempolnya, kemudian telunjuknya ditempelin. Nah, ini dari depan seret. Nah, udah sampai belakang, kita balikin lagi. Nah, kayak gitu ya. Kemudian wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan aw tawilan ka sya'ril mar'ati fala yarudduhu. Kalau kemudian orang itu rambutnya pendek atau rambutnya sangat panjang kayak rambut perempuan, maka tidak ada disunahkan untuk ngebalikin lagi. Jadi cukup ke belakang saja, nggak usah dibalikin lagi ke depan. Berbeda kalau rambutnya itu tidak pendek banget dan tidak panjang banget, sedang. Jadi kalau dibolak-balik itu rambutnya bisa ikut-ikutan. Nah, baru itu disunahkan untuk ke belakang kemudian ke depan. Ya, jadi bolak-balik. Wa yaqulu indahu Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Nah, ini doa yang dibaca ketika kita mengusap kepala. Kita lanjutkan sunnah yang kedua dalam kaitan ketika kita mengusap kepala. Mashul udhunaini ma'ar ra'si, ngusap kedua kuping bersama kepala. Khurujan min khilafi may yaqulu innal udhunaini minar ra'si.
Ini bertujuan untuk keluar dari khilaf yang mengatakan bahwa kuping itu bagian dari kepala. Seperti di part 22 itu dijelaskan bahwa kuping itu bagian dari wajah. Nah, di part 23 ada lagi ulama yang mengatakan bahwa telinga itu bagiannya dari kepala. Jadi agar kita bisa mengikuti yang mengatakan itu, yang mengatakan bahwa telinga itu bagian dari kepala, maka kita juga disunahkan untuk mengusap kuping bersamaan dengan mengusap kepala. Yang ketiga, al-muwalatu baina ghuslil yadaini wa mashir ra'si. Tidak ada pemisah atau mualat antara membasuh kedua tangan dengan mengusap kepala. Antara membasuh kedua tangan dengan mengusap kepala tidak ada jeda. Artinya setelah selesai membasuh kedua tangan, maka kita lanjutkan dengan mengusap kepala. At-tatlithu fi mamado. Nah, yang berikutnya adalah baru 3 kali seperti apa yang telah diucapkan tadi. Nah, jadi 3 kali ya. Jangan kemudian mengurang dari 3 kali. Itulah yang kemudian ciri kita melakukan sebuah kesunahan adalah ketika melakukan kesunahan tersebut sebanyak 3 kali. Nah, ini cirinya nih. Jadi cirinya itu kesunahan itu dianjurkan dilakukan sebanyak 3 kali. Baik itu ngusap kepalanya, ngusap kupingnya, bolak-baliknya juga 3 kali. Kemudian al-khamisu as-sunanul lati ba'da mashir ra'si. Nah, ini kesunahan yang terjadi setelah mengusap kepala. Pertama, mashul udhunaini, ngusap kedua kuping, kedua telinga. Mengusap kedua telinga ini adalah bagi kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa telinga itu bukan bagian wajah, telinga juga bukan bagian dari rambut, bukan bagian dari kepala. Maka kesunahannya dipisah, yaitu diusapnya setelah mengusap kepala. Wa yaqulu 'indahu Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar wa a'udzubika minan nari wa sawa'id dar. Nah, ini doa yang diucapkan oleh kita saat kita mengusap telinga. Nah, jadi mengusap telinga ini kenapa kok di atas juga ada? Nah, ini itu untuk menghindari khilaf yang terjadi ketika ada ulama yang mengatakan bahwa telinga itu bagian dari kepala. Nah, kalau yang ini yang diusapnya itu setelah mengusap kepala, maka itu dilakukan di kalangan mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa telinga itu bukan bagian dari kepala. Kita lanjutkan. Wa yamsahu matis amarrotin salatan istiklalan bima'in jadidin, dan mengusap kedua telinga tersebut 9 kali. Wayam sahuhuma tis'a marratin, dan mengusap kedua telinganya itu 9 kali. Salatan istiqlalan bima'in jadidin bi ayyamurra bimusabbihataihi fi ma'atifil udhuni wa yamurra bi ibhamaihi ala dhahiri udhunaihi. Jadi kenapa 9 kali? Nah, 9 kali ini harus terputus-putus ya dengan air yang baru. Pertama adalah bi ayyamurra bi musabbihataihi fi ma'atifil udhuni wa yamurra bi ibhamaihi ala dhahiri udhunaihi. Ini biasa jari telunjuknya itu ada pada bagian dalam kuping. Nah, jari jempolnya ada pada bagian luar kuping. Nah, ada bagian dalam kuping bagi jari telunjuk dan bagian luar kuping itu pakai jari jempol. Jadi udak-udaknya selama 3 kali itu dengan air yang baru. Wa thalathan lisomakhaini bima'in jadidin. Nah, untuk 3 kali laginya itu untuk lubang dalam kuping dengan air yang baru juga. Lubang dalam kuping dengan air yang baru. Kadzalika bi ayyudkhilal musabbihataini fi kharqayil udhunaini. Nah, maksudnya yang ini itu jadi memasukkan kedua telunjuk kita itu pada lubang kuping. Jadi lubang kuping yang di dalam itu kita masukkan telunjuk kita
Nah, kemudian kita bersihkan. Jadi kita hitung nih, semuanya jumlahnya 9. Tadi yang pertama itu telunjuk berada di kuping bagian dalam, ya. Kemudian jempol berada di kuping bagian luar atau daun kuping bagian luar. Ini baru 3 ya, ini baru 3. Nah, yang 3 berikutnya, 3 yang kedua adalah telunjuk kita itu kita masukkan ke dalam lubang kuping. Nah, lubang kuping ya. Nah, yang terakhir supaya genap semuanya jadi 9, wa thalathan istidharon bibatinil kafi bima'in jadidin. Nah, yang ketiga terakhir supaya jumlahnya 9, maka kita memastikan basuhan kita atau usapan kita terhadap kuping itu sudah merata semuanya adalah dengan bibatinil kafi bima'in jadidin aidon. Jadi yang 3 terakhir untuk mencapai kesempurnaan jumlah 9 itu kita justru menggunakan telapak tangan kita nih yang bagian dalam nih, yang bagian dalam ini nih. Yang bagian dalam untuk tempelin ke air, kemudian tempelin ke kuping, tutupin ke kuping gitu. Biar kita yakin bahwa kuping kita itu sudah keusap dengan air wudhu seluruhnya. Nah, yang berikutnya kesunahan setelah mengusap kepala adalah mashur raqabati indal a'immatil Ghazali wal Baghawi wal Rafi'i. Nah, berikutnya adalah mengusap leher menurut Imam Ghazali, Imam Baghawi dan Imam Rafi'i. Nah, ini itu kita boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, jadi kita lanjutkan dari kepala itu sampai leher. Wa yusannu bil yadil yumna, kemudian disunahkannya itu menggunakan tangan kanan. Wa yaqulu indahu, kemudian kita berdoa ketika mengusap leher tersebut, Allahumma fuk rukbatai minan nar. Allahumma fukka rukbatai minan nar, atau Allahumma fukka rukbati, fukka rukbati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aglali. Ini doa yang kita ucapkan, yang kita baca ketika kita mengusap leher. Allahumma fukka rukbati minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aglali. Nah, kelanjutannya kita akan bahas di part yang ke-24. Ketika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Wallahu a'lam bishawab wal marji wal ma'af.